Halo, selamat pagi anak-anak. Jadi di sini kita akan bahas lanjutan dari materi listrik dinamis atau rangkaian arus searah dengan bahasan yaitu energi dan daya listrik. Nah, energi listrik ini juga merupakan salah satu bentuk energi selain energi panas, energi gerak yaitu energi kinetik atau energi potensial dan lain-lain. Jadi banyak bentuk energi ya. Dan energi listrik merupakan salah satunya yang menyatakan bahwa energi yang mengalir pada aliran listrik tersebut. Jadi kemudian untuk energi listrik ini dinyatakan satuannya sama ya, semua energi satuannya sama yaitu joule. Dan beberapa praktisnya atau beberapa penerapannya yaitu energi listrik juga dapat dinyatakan dalam bentuk WH, watt hour, atau nanti kalau di PLN itu dinyatakan dalam kilowatt hours. Itu juga salah satu satuan dari energi listrik. Jadi energi listrik dapat dihitung dengan persamaan. Jadi listrik di sini juga dapat dihitung nilai energinya ya, sama seperti makanan. Kalau kalian makanan biasanya energinya dalam bentuk kalori gitu. Jadi di panas juga atau di kalor juga joule. Nah, di energi listrik di sini karena sebelumnya kita sudah belajar tentang tegangan, kuat arus dan hambatan. Nah, dari nilai-nilai itulah dapat dihitung nilai energinya. Nah, energi listrik di sini dapat dihitung dengan menggunakan persamaan W sama dengan V dikali I kali T, yaitu energi listrik yang mengalir pada sebuah aliran listrik atau kabel misalnya sederhananya seperti itu dapat dihitung dengan menghitung berapa jumlah tegangannya, besar tegangannya, berapa kuat arusnya, dan waktunya. Jadi maksudnya di sini adalah ketika kita menggunakan energi listrik dalam satuan waktu yang tertentu. Jadi misalnya menyalakan lampu selama 1 jam. Jadi lampunya tegangannya berapa, harusnya berapa, dan waktunya 1 jam. Berarti penggunaan energinya di sana dapat dihitung. Gitu. Nah, W itu menyatakan energi atau joule, dan V itulah tegangan, volt, kemudian I itu kuat arus, yang satuannya ampere atau A, dan T itu adalah waktu, second. Jadi semua satuan itu menggunakan satuan internasional sehingga nanti hasilnya dapat dalam bentuk joule. Ketika kita melihat persamaannya ya, W sama dengan VIT, V di sini juga masih bisa kita hubungkan dengan hukum Ohm. Di sini masih valid. Jadi bahwa VI itu masih ada hubungannya dengan R juga. Jadi jika tidak dapat diukur berapa salah satunya antara V atau I, kita bisa menggantinya dengan nilai R. Jadi hambatan, berapa nilai hambatan dari sebuah lampu tersebut misalnya. Entah itu lampu, kipas angin, kulkas, dan lain sebagainya. Jadi bisa digantikan, kalau mau mengukur nilai energi bisa digantikan dengan itu. Tapi yang paling gampang itu adalah menghitung nilai energi dengan nilai tegangan dan kuat arusnya. Oke. Selain kita bisa menghitung energi, di sini berarti sangat terkait ya, saling terkait antara daya listrik dengan energi listrik. Jadi keterkaitannya itu bahwa daya listrik itu menyatakan banyaknya energi yang mengalir tiap detik. Jadi kalau energi yang mengalir per 1 detik itu disebutkan dengan dimaksud dengan daya, ya kan? Sudah belajar dulu di kelas 8 tentang usaha, energi dan daya. Jadi di sini sama, perhitungannya juga sama. Jadi satuan daya itu dinyatakan dalam watt atau yang nilainya sama dengan joule per detik atau per second. Jadi watt itu adalah SI juga. Kemudian rumusan daya listriknya karena daya menyatakan jumlah energi per waktu, maka kita tinggal membagi W dengan T. Jadi P itu sama dengan W dibagi dengan T. Nah, seperti yang tadi ya, bahwasannya W sama dengan V dikali I kali T tinggal dibagi jadi hilang. Jadi sekarang persamaannya yaitu P di sini hanya sama dengan V dikali I. Kalau tadi W, VIT, sekarang tinggal hilangin T-nya, dapatlah P, power atau daya. Dan kembali lagi kita hubungkan ke hukum
Ohm bahwasannya V dan I ini bisa diganti menjadi I kuadrat kali R atau V kuadrat per R. Ini hanya kita hubungkan, kita substitusi salah satu antara V dan I, kita substitusi dari hukum Ohm tersebut. Jadi ada 3 persamaan yang bisa dipakai. Tapi yang paling basic, yang paling gampang untuk diingat adalah yang pertama. Besarnya P sama dengan V dikali I. Jadi yang lain itu adalah turunannya. Bisa juga dihafal, tapi tidak perlu. Cukup mengingat bentuk umumnya dan hukum Ohm seperti itu. Ya, jadi W itu tetap ya satuannya Joule, T watt, V volt, I ampere, dan T waktu second. Kita sedikit ke aplikasinya di kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya ya, ada sebuah lampu bertuliskan 10 watt per 220 volt. Apa artinya? Jadi lampu tersebut bekerja dengan bagus pada tegangan 220 volt. Di tegangannya di sana. Kemudian ketika bekerja pada tegangan 220 volt, lampu tersebut membutuhkan daya atau menyerap daya sebesar 10 watt atau 10 joule per detik. Jadi 1 detik lampu itu sudah menyerap energi sebesar 10 joule. Jadi energi listrik maksudnya. Dalam 1 jam, kita hitung sekarang, dalam 1 jam lampu tersebut menyerap energi atau mengeluarkan, jika semuanya berubah menjadi cahaya, jadi dia akan menghabiskan energi listrik sebesar 10 watt dikali 3600 karena 1 jam. Jadi selama 1 jam untuk lampu yang 10 watt itu menyerap energi sebesar 36.000 joule atau 36 kilojoule. Nilai ini sama dengan energi yang dibutuhkan. Jadi kalian membutuhkan energi untuk mengangkat 50 kg benda setinggi 72 meter. Jadi untuk benda yang masanya 50 kg kurang lebih ya, kalian harus angkat itu setinggi 72 meter. Itu nilainya sama dengan energi yang dibutuhkan lampu 10 watt untuk menyala selama 1 jam. Jadi kalian bisa membayangkan energi listrik itu nilainya juga sangat besar. Kemudian pemakaian daya atau energi diukur menggunakan kWh meter ya. Penggunaan energinya diukur dengan kWh meter yang ada di rumah-rumah, itu dari PLN. Jadi pengukuran energinya nanti diukur, kemudian diberikan tarif per kWh seperti itu. Jadi hubungan antara satuan watt, joule, dan kWh sekarang kita bahas di sini. 1 watt sudah kita bahas tadi, yaitu sama dengan 1 joule per 1 second. Atau 1 joule itu sama dengan 1 watt kali second. Jadi 1 joule itu menyatakan banyak energi yang dihasilkan oleh daya 1 watt selama 1 detik, kan begitu ya. Alat yang digunakan untuk mengukur tersebut bisa dinyatakan dalam kWh meter yang ada di rumah. 1 kWh menyatakan energi listrik yang dihasilkan oleh daya 1 kW selama 1 jam. Jadi kalau 1 kWh itu sama dengan 1 kW atau 1000 watt dikali 1 jam. 1000 watt dikali 3600 detik. Yang nilainya sama dengan 3,6 juta atau 3.600.000 joule. Jadi 1 kWh itu nilainya sama dengan 3.600.000 joule. Bayangkan energi sebesar itu kalau di listrik itu hanya 1 kWh gitu. Tapi itu besar sekali energinya. Nah, ini contohnya. Di sini ada contoh peralatan yang ada di rumah tangga. Misalnya ya ada 5 buah lampu dengan daya 60 watt dinyalakan selama 8 jam setiap hari. Kemudian bisa dilihat lagi 3 buah lampu yang dayanya berbeda. Ada TV, ada setrika, ada kulkas, ada komputer. Nah, pertanyaannya adalah kita akan coba menghitung di sini berapa besar biaya yang harus dibayar oleh pemilik rumah pada bulan Desember jika harga 1 kWh-nya itu adalah 500. Ini contohnya 500 supaya gampang itu. Sebenarnya sekarang berkisar di antara 1000-an ya, 1500-an mungkin. Oke, kita coba perhitungannya. Jadi lampu ada 5 yang 50 watt selama 8 jam. Itu nyalanya sehari. Berarti kita tinggal kali aja semua. Lampu yang 3
Di 3 buah lampu yang 100 watt nyalanya 5 jam. TV ada 1 250 watt 5 jam juga. Setrika, kulkas, dan komputer. Masing-masing ini adalah nyalanya selama 1 hari. Tinggal dikali berapa jumlahnya, berapa dayanya, dan waktunya. Kemudian kita totalkan. Ternyata menghasilkan energi yang dalam 1 hari itu adalah sebesar 13.850 watt hour atau 13,85 kilowatt hour atau kWh. Nah, dalam 1 bulan itu kan dalam 1 harinya energi yang dihabiskan adalah sekitar 13,85 kWh. Berarti kalau kita mau hitung biayanya, berarti kita kali 1 bulan dalam bulan Desember. Desember itu 31 hari ya. Jadi 1 bulan dalam Desember itu 31 hari. Berarti yang digunakan adalah 31 dikali 13,85 kWh. Jadi dalam 1 bulan di bulan Desember, penggunaan energi listriknya itu adalah 429,35 kWh. Itu sangat besar ya. Nah, untuk tarif per kWh-nya itu adalah Rp500, berarti tinggal dikali 429,35. Karena Rp500 itu untuk 1 kWh-nya ya, tinggal dikali. Maka totalnya biaya yang dikeluarkan untuk peralatan tersebut yang ada di atas tadi itu besarnya adalah Rp214.675. Jadi Rp214.675. Ini adalah ilustrasi perhitungan jika yang dihitungnya per alat elektronik atau per perangkat elektronik. Tapi kalau biasanya di PLN sudah langsung dilihat di hasil akhir ya, dilihat per bulannya nanti dicatat langsung totalnya berapa kWh di satu rumah tangga dan dikali tarifnya. Sekarang tarif untuk PLN tuh berbeda-beda tergantung golongan, nanti beda-beda. Ya, jadi beginilah salah satu contoh perhitungan penggunaan energi dalam kehidupan sehari-hari ya, tergantung alat elektroniknya, bisa lampu, televisi, setrika, dan lain-lain. Jadi bisa kalian lihat, bisa kalian bayangkan selama 1 bulan bagaimana jumlah energinya bisa dihitung. Oke, kalau tadi kita menghitung berapa besar energi yang digunakan dan biayanya, sekarang kita ke daya. Contohnya begini, ada sebuah lampu itu tertera 100 watt 220 volt. Berarti lampu tersebut nyalanya akan bagus pada tegangan 220 volt seperti yang tadi kita bahas. Nah, pertanyaannya sekarang, tentukan berapa hambatan lampu tersebut. Itu pertanyaan pertama. Kita akan langsung jawab dulu yang pertanyaan pertama, yaitu kita menggunakan rumus P sama dengan V kuadrat per R. Kalau balik lagi ke bagian yang tadi perhitungan atau rumus-rumus yang ada di daya. Ya, yang berawal dari P sama dengan V kali I, kita turunkan dapat V kuadrat per R. Dari persamaan ini, nilai dayanya sudah ada di sini di atas, ya kan? 100 watt, nilai tegangannya 220 volt. Maka kita akan bisa menghitung nilai R. Jadi nilai R kita boleh masukkan angkanya dulu seperti tersebut. Kemudian bisa kalian lihat nilai R itu sama dengan 220 kuadrat per 100. Hasilnya adalah 484 ohm. Jadi sederhana, cukup sederhana untuk mengetahui berapa nilai hambatan dari sebuah lampu misalnya atau alat yang lain. Sekarang kita akan mencoba ke pertanyaan kedua, contoh soal yang kedua. Oke, jadi untuk lampu kedua, lampu pijar yang 60 watt 220 volt dipasang pada tegangan 110 volt. Tentukan daya yang dipakai lampu tersebut. Jadi pada lampu pijar tersebut memang spesifikasinya 60 watt dan pada tegangan 220 volt. Lalu bagaimana kalau tegangan yang dipasang itu kurang ya, hanya 110 volt? Otomatis kalian sudah tahu sendiri jawabannya bahwa lampu yang harusnya 220 hanya dipasang 110, itu berarti dia akan lebih redup dari yang seharusnya. Lalu bagaimana? Berapa daya yang diserap oleh lampu tersebut? Berapa daya yang digunakan? Kita bisa menghitungnya. Kita bisa menggunakan persamaan bahwa P2 per P1 dengan rumus yang tadi, V kuadrat per R.
Jadi keadaan kedua dibagi keadaan satu, kita masukkan keadaan kedua V kuadrat per R. Kemudian per P1 keadaan pertamanya itu V kuadrat per R juga. Karena lampunya sama, otomatis hambatannya kita bisa coret. Jadi di sini hanya membandingkan V2 per P1 yaitu V2 kuadrat per V1 kuadrat. Karena sama-sama kuadrat di bagian sini, kuadratnya bisa kita keluarkan jadi dalam kurung V2 per V1 kuadrat. Sehingga kita bisa mendapat bahwa P2 berbanding P1 itu adalah 110 per 220 tapi ada kuadratnya. Ketika kita coret di sini, itu kan perbandingan 1 banding 2. Ketika dikuadratkan, maka hasilnya adalah 1 per 4. Maka kita akan mendapatkan nilai P2 tinggal dikali silang. Jadi P1 ini tinggal dikali ke bawah sini, jadi P2 itu adalah 1 per 4 dari P1. Sehingga daya yang digunakan lampu tersebut ketika diberi tegangan hanya 110 volt itu adalah 15 watt. Jadi tidak sama seperti 60 watt yang tadi karena tegangan hanya 110 volt dan tidak tinggal dibagi 2 tapi melainkan dibagi 4. Jadi begitulah perhitungan daya dari ini